I'm from Radha Indonesia Business. I want in English. Because this Indonesia have the future about the next president, and I just want to know what is the reason of Indonesia swings, because this is Gibran is the son of Jokowi, and what the opinion about international scene, because there is a option and there is issue about the dynasty, and then how can you respond about that, because this is the nepotism and have to be like what in the translate Indonesia. So what do you respond about this? Because Prabowo is still minister in right now. Thank you very much. Oke ya, saya jawab dengan bahasa Indonesia. Daripada nanti lebar dan belakang, nanti ketawa lagi saya jago di bahasa Inggris. Intinya kan terkait dengan masalah dengan politik dinasti yang saat ini sudah mulai menyerang. Satu, yang pertama, tidak ada satu definisi hukum yang baku tentang apa itu politik dinasti. Itu satu, tidak ada definisi hukum ya apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Yang kedua, bahwa setiap orang itu undang-undang dasar itu sudah jelas dan tegas berhak untuk memilih, berhak untuk dipilih. Jadi clear tentang masalah itu. Jadi kalau dikatakan politik dinasti sifatnya, ya kan, kalau serangan itu nanti ditujukan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu sifatnya sangat subjektif. Satu, yang kedua, kami melihat itu merupakan black campaign yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak nyaman, ya, lawan-lawan politik Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang mungkin nanti dengan Mas Gibran, terutama lawan politik dari Pak Prabowo, yang memang saat ini sudah mulai gelisah, karena arah dukungan dari berbagai elemen dari grassroots massa itu sudah jelas. Kita bisa lihat partai politik yang berdiri di belakang Pak Prabowo saat ini. Ya, yang dibilang koalisi, saya tidak bilang koalisi besar. Artinya apa? Beliau sangat akomodatif, mengedepankan persatuan, sangat mengedepankan persatuan gitu. Karena itu yang kita perlukan saat ini, yang negara perlukan saat ini adalah persatuan. Jadi, ambil contoh pada saat kita COVID kemarin ini, sebenarnya kan sudah pernah juga disampaikan oleh Pak Prabowo dan berbagai hal. Kalau kita nggak bersatu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi nggak bersatu kemarin, kelar kita. Masalah COVID nggak akan selesai kalau Pak Prabowo terus menjadi di luar, ya, tidak berada dalam pemerintah. Beliau mengorbankan diri beliau untuk dibully, untuk dihujat, untuk dihina demi persatuan. Nah, itu yang memang menjadi lubang. Ya, soalnya dianggap narasi-narasi negatif beliau. Tapi pada akhirnya, pada titik tertentu, semua masyarakat akhirnya tahu bahwa yang dikedepankan beliau adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi, ego, jadi oposisi aja lebih enak, ya kan? Ngapain, ya kan? Nah, tapi beliau kesampingan itu. Saya rasa begitu. Yang lain?